Kita mulailah ya, kita mulai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin, sama-sama kita niatkan bagi yang berhadir, sengaja engkau menuntut ilmu agama diwajibkan atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu. Juga di dalam kita mengamalkan ilmu, mudah-mudahan kita bisa berakhlak yang baik. Juga mudah-mudahan apabila sudah kita berakhlak yang baik, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan itu akhlak sampai ke maqam ma'rifat kita kepada Allah. Sebelumnya kita membaca istighfar dengan niat yang betul-betul di dalam hati kita, minta ampun lawan Allah Ta'ala akan dosa kita yang terdahulu, juga dosa kita yang terkemudian. Juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat, juga mudah-mudahan. Dan kita sama-sama membaca syahadat, mudah-mudahan kita seberataan matinya husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna wa bi salafina salih wa bihi sanadun ilaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين ودهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنهم. Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu agama bahwasanya kasih akan Allah, bahwasanya cinta kepada Allah itu terbagi atas dua bahagian. Yang pertama fardu, yaitu wajib, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yaitu kasih akan Allah Ta'ala, yang itu semua yang membawa kepada mengerjakan segala ibadah yang difardukan, yang diwajibkan, yang disuruh oleh Allah Ta'ala.
dan menjauhi atau menjauhkan akan maksiat yang itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Itulah. Dan demikian lagi, fardu itu wajib kasih akan Allah Ta'ala itu nantinya pasti membawa kepada ridho, kepada senang dengan qada, dengan keputusan Allah Ta'ala dan qadarnya dan takdirnya. Itulah bian. Nah, jadi ini malam sedikit kita membaca di dalam kitab Hidayatus Salikin tentang membahas masalah muhabbah, masalah kecintaan. Nah, kecintaan di sini bukan kepada siapa, bukan kepada apa, tapi kepada Allah. Bukan kepada dunia, bukan kepada perempuan, bukan kepada yang lain-lain. Jadi yang dibahas ini malam cinta lawan Allah, cinta kepada Allah Ta'ala. Itu yang kelebihan. Kenapa jadi kita orang yang berislam, orang yang beriman disuruh cinta lawan Allah? Dikarenakan kita sudah paham, kita sudah belajar tentang sifat 20. Karena kita ini yang menciptakan Allah Ta'ala. Selesai diciptakan, kita juga dibantu-bantu selalu dengan Allah Ta'ala. Nah itu. Nah jadi wajarlah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, kita cinta lawan Allah Ta'ala. Jadi sangat kada wajar, sangat bungul benar, sangat kada pintar apabila orang itu semasa inya hidup kada merasai cinta dengan Allah. Sangat kada wajar. Dikarenakan amunnya hidup, inya belajar sudah sifat 20, diyakinkan, dipandang-pandang yang memberi nikmat selalu kepada inya itu Allah. Sebagaimana dicontohkan contoh makan, ia yakin bahwasanya makan ini jalannya perbuatan Allah. Nah, selesai makan inya merasa kenyang. Nah, kenyang itu Allah yang menganyangkan inya, ujar inya nih. Nah, selesai pada makan inya kawa berdiri, inya kawa berabah. Selain daripada itu pulang inya kawa berusaha, selain daripada itu pulang inya kawa bergaul dengan makhluk, mendengar inya, melihat inya, mencapai bisa inya. Nah seberatan tuh bantuan-bantuan daripada Allah Ta'ala tuh. Nah itu bantuan daripada Allah Ta'ala. Nah kayak kita juga, jika contoh setiap hari kita ada bisi khaddam, ada bisi pembantu. Nah pembantunya kita setiap saat membantu kita. Kita hendak behera dibantunya, kita hendak makan dibantunya, belanja kita langsung diberinya duit nih. Masa kita kada cinta lawan pembantu kita itu? Dan si pembantu tadi jikalau contoh si inya tuh bungas orangnya, baik mana orangnya, masa kita kada luluh hati? Masa kita hati masih harus kada mencintai si pembantu itu? Ya kalau lah. Nah, jadi sangat kada wajar. Sangat kada wajar bagi orang yang sudah belajar sifat 20 namun yang kada cinta lawan Allah Ta'ala itu kada wajar. Itu patut dipertanyakan. Apa gerang isi hati itu? Kenapa jadi sawat kada cinta lawan Tuhan deh? Nah itu aja bang lagi. Oh kemungkinan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena apa? Karena inya sudah mencintai dunia. Nah itu kalau mungkin inya senang dengan gemerlap dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia, yang diantara perhiasan dunia itu harta, diantara perhiasan dunia itu jabatan, diantaranya lagi kemegahan, kehormatan. Nah mungkin di situnya cinta. Nah itulah. Nah kalau inya di situ mencintainya bujur-bujur, di dunianya itu tuh inya mencintai, ngalih susah untuk mencintai Allah Ta'ala. Susah karena itu sudah lebih lekat, lebih melekat di dalam hatinya orang itu. Ya jadi seandainya kita hendak mencintai Allah, jauh-jauh dibuang itu. Jauh-jauh dibuang, jangan dikukuatakan, jangan dikekarasi yang kayak itu, jangan, harus dibuang. Mun kita hendak merasai cinta lawan Allah Ta'ala.
Nyaman bana pian mun kita tuh cinta lawan Allah Ta'ala tuh lezat daripada isi dunia. Lebih-lebih lagi lezat nanti daripada isi akhirat tuh lah. Lebih lagi. Contoh Allah Ta'ala ciptakan bidadari. Bidadari itu luar biasa bungas cantiknya. Itu gasan siapa? Gasan kita kan. Bidadari itu imbah itu Tuhan ciptakan kena surga. Nah surga itu tempat segala kenikmatan. Nah kenikmatan itu kadada dibanding dengan di dalam ini dunia. Ya kalau lah itu diperuntukkan, itu dikisahkan, itu kaina gasan orang nang cinta lawan Allah Ta'ala kan. Nah itu ciptaannya. Nah apalagi nang menciptakannya kayak apa ya kan? Apalagi nang menciptakannya tuh ciptaannya aja sudah baik luar biasa, apalagi nang menciptakan. Nah sekarang kita tahu dengan ciptaan yang kayak itu, masa kita kada akan mendapat lawan orangnya ya lah ya. Masa kada akan. Ini sangat kada wajar. Sangat kada wajar. Sebagaimana pulang nah yang kayak dikisahkan di dalam kitab Rasulullah itu orang yang paling mulia, yang paling elok gambarannya, yang paling elok jasadnya, yang paling elok segala perangainya itu luar biasa tuh. Masa kita kada cinta lawan itu? Nah, seandainya kita cinta lawan Rasulullah, bagaimana lawan Allah Ta'ala? Rasulullah itu sudah luar biasa baiknya, apalagi Tuhannya. Ya kalau lah ya. Apalagi Tuhannya. Jadi jangan tertipu ya kalau bagi orang yang menuntut ilmu agama, bagi orang umatnya Rasulullah yang selalu disayang lawan Rasulullah, jangan tertipu pun. Jangan tertipu. Jangan sama sekali tertipu lawan dunia. Dunia ini binasa. Ya kalau lah binasa dunia ini. Yang tadi dikisahkan apa jar? Inna nahnu nurisul arda wa man 'alaiha wa ilaina irja'un ya Allah Ta'ala. Inna bahwasanya kami, nahnu kami ya Allah Ta'ala lah. Dan dua kali kaminya. Bah itu pulang narisul ard kami wariskan ini bumi. Lawan siapa permulaan? Wa man 'alaiha kepada orang yang cinta lawan ini bumi. Dan itu. Jadi diwariskan bumi kepada yang mencintai bumi. Nah itu. Jadi kemudian Allah Ta'ala mencintai, inya kada mungkin merasa bumi itu cinta. Kada mungkin ada rasa cinta kepada orang yang mencintai Allah Ta'ala. Kada mungkin ada. Nah cuman itu sebagai anuan kita ya Allah, sebagai acuan kita kepada diri kita masing-masing nih. Namanya kita lebih mencintai dunia, oh berarti kita nih yang Tuhan wariskan ini dunia yang binasa gini kan ya. Kalau apa sambungan ayatnya tuh wa ilaina yurja'un, dan semuanya itu kena kembali kepada kami, artinya binasa. Bumi ini binasa. Nah, jadi munnya kita mencintai yang binasa, jangan dicintai yang binasa nih. Salah cinta kita, sakit hati kita kena sakit hati kita pasti sakit hati karena yang kita cintai sudah ada lagi. Ya kalah. Nah amun kita cinta lawan Tuhan kita, cinta lawan Allah Ta'ala, Allah tuh kada pernah mati, kada pernah ada pastinya ada tuh, yaitu Allah. Jadi cocok aja mun di kitab nih harus belajar muhabbah tuh cocok. Bagi orang yang sayang, bagi orang yang paham, yang selamat, harus cintainya, wajib cinta lawan Allah Ta'ala. Apa aja di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, waman arafa rabbahu faqad ahabbahu waman ahabbahu faqad aqbala. Orang yang sudah kenal lawan Tuhannya, inya pasti cinta lawan Tuhannya walau sedikit inya pasti cinta, asal benar-benar kenal, bujur-bujur kenal lawan Tuhan. Nah, tapi kalau belum lagi kenal atau kada hendak dikenalkan, nah itu nah kacau nih jadi guru. Orang ini sudah kenal, sudah belajar, tapi melawan. Nah itu nang kacau. Yang kada mau kenal lawan Allah Ta'ala. Ini jalannya nang kayak ini pun, ini hendak kenal lawan Allah Ta'ala. Nah umpating ini nah, wiridnya ini nah, jangan melawan nah jadi guru. Amunnya melawan kada bakal bisa kenal. Sampai dikisahkan lawan guru, jikalau pun mengaji lawan Jibril sekalipun, amunnya melawan kada mau ma'rifat, kada mau. Nah itulah biar.
Itu ajar guru bahari, karena si guru tadi ini akhlak. Si guru ini jalannya akhlak kita, jalannya kita berakhlak. Iya guru, ya Allah lah. Nah, kayak contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma itu Tuhan kita. Sholli sampaikan olehmu salawat. Nah, ala atas sayyidina Muhammad. Nah, ala kenapa jadi dibuat kalimat ala? Karena itu jembatan. Jembatan ala itu jembatan supaya sampai kepada Rasulullah. Nah, siapa itu jembatan? Guru kita. Guru kita itu jembatannya. Makanya kalimat salawat itu kada pernah kada ada ala, pasti ada ala. Apa aja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar. Apapun salawatnya pasti ada kalimatnya tuh ala. Kenapa jadi ada ala? Ujar guru, setengah hikmahnya ulama sufi mengatakan itu guru aja sih dia. Kalau kita hendak sampai kepada Rasulullah, hendak bermimpi berdapat dengan Rasulullah, baik-baik akhlak kita dengan gurunya kita. Jangan sampai salah akhlak kita lawan guru kita, jangan sampai salah. Nah, di situ jalannya orang hendak yaqazah, di situ jalannya orang hendak berdapat lawan Rasulullah di guru dahulu, sampai dikisahkan pulang di dalam kitab yang lain. Walau 20.000 amalan salawatnya, 70.000 amalan zikirnya, umurnya masih ketulahan lawan gurunya, akan berdapat lawan Rasulullah. Ada akan pernah berdapat. Nah, seandainya contoh pulang, walau amalnya sedikit, ibadatnya sedikit, dengan gurunya berakhlak, itu kada insyaallah kada lawas berdapat akan lawan Rasulullah kainanya inya insyaallah. Nah, itulah biar itu tugasnya guru memang kayak itu pun menyampaikannya kepada Rasulullah, bukan menyampaikan kepada dunia kada ya Allah. Jadi si guru semuanya guru asalkan nang baik-baik, nang dari dikisah, nang dari nang diizini oleh gurunya sampai ke Rasulullah, semuanya tuh niat untuk menyampaikan murid kepada Rasulullah. Adapun apabila sudah sampai, tinggal Rasulullah aja yang mengurusinya, itu lagi tinggal Rasulullah aja lagi yang mengurusakan. Nah, itu bahasanya. Jadi kada ada niat apapun. Jikalau ada niat apapun berarti lain itu. Berarti salah itu gurunya itu. Salah sama sekali. Salah. Nah, kayak dikisahkan tadi di dalam Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati paman Sidin, ya abati la ta'budu syaiton, jangan pian menyembah syaiton. Apa aja pulang, ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman. Iya kalau tadi lah, wahai paman ulun, nah pian ini ulun nasihati pian, lu sebutin ya kehendak ulun supaya pian ini jangan masuk ke dalam neraka. Bukan ulun kada perlu sanjungan pian, kada perlu harta pian. Ulun ni sayang lawan pian, makanya ulun badahi pian. Ulun nasihati pian supaya pian ni selamat. Nah, itu aja ulun niatnya. Bukan hendak nang macam-macam ya kalau. Nah, cuman kadang-kadang itulah manusia ini salah pemikiran bang, salah pemahaman. Kadang-kadang kenapa gitu jam mengurusi aku ya, kadang kayak itu si guru ini hendak menyelamatkan niatnya. Munnya sudah tuntung kesan siapa juga, untuk siapa juga, untuk kita. Adanya untuk orang mah sedikit pun si guru itu bisa kada dapat juga kalau ya kalau lah bisa tuh. Cuman kadang-kadangnya kita nih kada paham. Ayo beribadatan ya guru, ayo sembahyangan ya guru, ayo nuntut ilmu ya guru. Semuanya tuh untuknya kita, bukan untuk orang. Ya kalau ya, bukan untuk kita. Asli lah bukan untuk kita, bukan untuk orang, untuk kita ya kalau. Kita selamat nang senang nyaman siapa kita. Kan itu tuh sampai dikisahkan tahun guru bahari. Ikam kada tahu nangai aja sih den. Karena kalau ikam sudah jadi guru, ikam ada bisi muridnya, ikam tahu nang kayak apa kasih sayangnya si guru lawan si muridnya sih. Itu jadi kisah di dalam kitab itu seorang abah, seorang bapak lawan anak itu sayang tuh luar biasa. Nah, melebihi apabila si guru kepada si murid. Itu lebih kasih sayangnya si guru kepada si murid Tuhan. Karena ikam merasa aja sih den. Karena merasa gitu. Tapi kalau masih belum lagi merasa ya Allah. Insyaallah wahan ini luar biasa ya Allah, insyaallah yakin insyaallah luar biasa.
Kayaknya si guru ini jalan kita dah hendak sampai kepada Allah Ta'ala ya guru kita. Makanya kadang-kadang si guru kita ini berbeda tuh. Berbedanya kayak contoh Sidin BP si murid punya murid banyak. Jadi masing-masing muridnya beda-beda. Yang daripada Sidin ikam banyaki salawat aja Sidin. Ikam banyaki zikir aja Sidin. Karena sama ya, jadi nang apapun nang daripada Sidin kita gawilah, kita hormatilah ya kalau dihormati. Menjadi guru ikam jangan berkecimpung dengan makhluk karena ikam ini masih banyak ria jadi guru jangan berkecimpung kita ikam kurangi banggawi dunia dikurangi aja jadi guru bukan untuk dihabisi kada dikurangi game ikam dikarenakan ikam ini orangnya hubud dunia jadi guru nah berarti kesan kita tuh kesan kita ya kalau nah itu salah satunya kan jadi amunnya kita cinta lawan Allah hukumnya itu wajib. Nah imbah itu membawa kepada mengerjakan ibadat nang fardu nang wajib juga. Jaka contoh sembahyang, jaka contoh puasa. Nah kita senang mengerja itu bukan atas dasar koler, bukan atas dasar kita itu paksaan kada kayak itu ya Allah. Ada kayak itu. Jadi namanya kita merasa sembahyang kita itu kada ada paksaan, kada ada koler, kada ada rasa sanjungan dari makhluk. Insyaallah itu muhabbah Tuhan isi kena. Imbah itu kena melahirkan apa? Nang di dalam ini kitab pasti kena melahirkan ridho. Melahirkan ridho inya senang dengan keputusan. Nah, itulah biar keputusan Allah Ta'ala ini bukan hanya yang baik-baik, yang buruk-buruk pun ada juga ya kalau jangan contoh seandainya kita nih diputuskan yang kebaikan kita seandainya dahulu miskin setelah miskin dikayakan senang kita nah tetapi jadi buruk seandainya dahulu sehat diputuskan Allah Ta'ala dijadikannya sakit nah apakah kita ridho dengan Allah Ta'ala. Nah, amunnya orang itu ridho, berartinya sudah bisa mengerjakan nang fardu. Nang fardu itu cinta mengerjakan itu. Nah, itu hasil daripada orang itu ridho. Hasilnya di situ. Itu ya kalau ya. Kita lihat kan ya dari diri kita masing-masing. Kita koreksi diri kita ini nah. Apa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kesan kita? Apakah kita sudah cinta dengan kewajiban itu atau belum enggak? Tinggal kayak itu aja lagi. Amunnya belum, boleh jadi kita ini kada ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu aja bang lagi ya kalau. Tapi insya Allah buat ini ridho ya Allah. Magun-magun kada ridho, magun-magun tetap juga Allah Ta'ala yang melakukannya. Ya sabar aja ya kalau ya. Seandainya ridho kada bisa, barang sabar. Ya kalau sabar ada apa? Sabar tuh ada jadi kisah guru nih. Ada sedikit rasa kecewa, cuman ada harapan di dalamnya. Nah itu sabar atau kayak itu. Sedikit kecewa, cuman ada harapannya. Ada berisi harapan di dalam bala itu ada. Karenanya yakin nang memberi bala ini jadinya orang yang maha baik. Siapa itu Allah Ta'ala. Nah di situ yang kalau inya kada ta'alluqnya kepada makhluk. Inya bukan menindas makhluk atau bukan mengartikan makhluk bala itu ada. Jadi bala itu dari Allah Ta'ala. Nah Allah ini siapa? Allah ini orang yang baikan jadinya itu. Walau aku ini seandainya kecewa dengan ini bala, tapi pasti ada harapan yang baik ujarnya kayak itu. Ya, nah itu sabar. Habis itu masalah nang fardu. Kita disuruh senang, disuruh cinta dengan gawian-gawian pekerjaan yang difardukan dan harus kita menjauhi daripada gawian yang dilarang. Namun cinta berarti kita insyaallah diberi ridho lawan Allah Ta'ala. Yang kedua sunnah yaitu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada berbuat ibadah yang sunnah dan menjauhi akan yang syubhat dan segala yang makruh. Dan lagi setengah tanda, setengah alamat kasih atau cinta kepada Allah Ta'ala banyak benar. Dan setengah
Alamatnya, setengah tandanya cinta kepada Allah yaitu mendahulukan, mengerjakan segala yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai oleh hawa nafsunya. Artinya daripada hawa nafsunya, lebih mendahulukan Allah Ta'ala daripada hawa nafsunya. Ya itu. Jadi amunnya bujur-bujur cinta, amunnya ada tandanya itu tuh tandanya. Amun mendahulukan perintah Tuhan, larangannya Tuhan, otomatis si hawa tadi kalah. Nah, amun si hawa tadi kalah, berarti satu tanda itu. Tandanya apa? Tanda orang ini muhabbah lawan Allah Ta'ala. Tanda ini orang sudah cinta lawan Allah Ta'ala. Dan makanya kadang-kadang dahulu dikisahkan guru-guru kita bahari melajari kita suluk, melajari kita supaya kita tuh bisa mematikan hawa nafsu kita. Sampai-sampai si guru tadi disuruh-suruhnya si murid tadi supaya hawa nafsunya tuh mati, gengsinya tuh mati. Namun gengsi itu mati nyaman aja lagi sudah. Ya kalau lah nyaman lagi sudah. Nah itu salah satunya. Itu salah satunya. Sampai dikisahkan ujar guru setengah hikmahnya jadi nak suruhnya Allah Ta'ala itu mazharnya di dalam suruhnya Rasulullah. Nah, suruhnya Rasulullah itu mazharnya, nampaknya di suruhnya guru kita. Amun kita hendak melihat Rasulullah basuruh-suruh, lihati guru kita. Amun kita hendak melihat melihat guru kita tuh basuruh-suruh di hati Rasulullah. Amunnya kita hendak melihat Allah Ta'ala basuruh-suruh di hati Rasulullah. Nah di situ. Jadi amunnya kita disuruh-suruh oleh si guru kita, itu suruhan Allah Ta'ala. Itulah biar itu suruhan Allah Ta'ala. Cuman kita nang kada sadar. Kita jarang sadar. Pulang si guru tadi menyuruh atau mungkin bang nyuruh nang maksiat. Nah, pasti nang baik-baik. Ayo beramalan ya guru. Nutut ilmu aja guru. Nah sekalinya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Apa aja hadisnya? Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim wa muslimat. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jelas saja ya kalau kan sekalinya itu suruhnya Rasulullah juga. Cuman kadang-kadang kita kada ingat. Atau di waktu itu nafsu kita tinggi lalu kita melawan. Nah itu aja pulang. Tapi kadang insyaallah buan gini aman-aman. Insyaallah. Wa ma alaina illal balagul mubin ya Allah. Tidaklah kami ini hanya sebagai penyampaian saja ya Allah. Kami ini hanya menyampaikan saja. Jadi apapun yang sudah disampaikan tergantung Tuhannya, tergantung Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala mengkehendaki baik. Tapi bang kita harus ada usaha ikhtiar ya kalau. Jangan kada ada usaha ikhtiar. Wajib kita ada usaha dan ikhtiar. Kalau boleh kada. Nah itulah setengah tandanya. Dan lagi setengah tandanya orang yang sudah diberi cinta kepada Allah, yaitu suka kepada mati. Nah itu tandanya. Amunnya koler mati, kadahapun mati, benci dengan mati karahatul maut nih. Nah itu jauh-jauh hendak mahabbah. Ya lah kan. Karena amun orang mati berdapat lawan Allah Ta'ala kan jelasnya. Ya kalau siapa nang kadahapan berdapat lawan Tuhan nang maha baik nih. Itu. Dan tiada sekali-kali di dalam hati orang itu benci kepada mati. Ya kalau ya. Sampai dikisahkan dalam kitab Ihya itu apa aja. Dikala Nabi Ibrahim hendak dicabut oleh malaikat Israel dikata. Jadi ujar malaikat ujar Nabi Ibrahim, wahai Israel, masa Allah Ta'ala nang ku cintai ini nah menyambut nyawa kekasihnya. Langsung datang kiriman firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Ya Allah Ta'ala, orang nang ikam cintai cinta bana lawan ikam. Masa ikam kadapan berdapat dengan orang yang dicintai, jalannya berdapat hanya satu, dengan kematian. Nah itu mbah itu apa aja Nabi Ibrahim, wahai Israel, al-an sekarang cabut di sini. Akbot di sini. Akbot cabut sekarang. Nah itu Nabi Ibrahim itu. Luar biasa ya Allah. Karena orang cinta sudah Allah Ta'ala. Ini makam tinggi pernah kita kisahkan ini malam ya kalau
makam tinggi kita nih, kita tentu lagi ke makam sini, makam sabar lagi masih kutub-kutupan kita nih, apalagi syukur ya Allah, apalagi makam mahabbah nih. Nah ya kita mengesahkan aja ya kalau yang mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan dapat berkatnya kita. Nah itu tanda-tandanya telah sepalihnya tak sebagian. Dan lagi setengah daripada tandanya orang cinta lawan Allah Ta'ala yaitu benci akan dunia. Benci kayak apa kita pun ya kalau biar ini benci lawan dunia, bukan hendak menimang-nimang atau dipikir-pikir, kada ini benci. Itu orang yang mahabbah lawan dunia, nya kada hendak mengambil dunia itu nah benci bang, benci. Yakni kosong hati, jadi hatinya tuh kada cinta lawan dunia tuh nabian. Menseandai dunia tuh nak kada didapatnya, kada diberi lawan Allah Taala itu dunia, kada sakit hatinya sedikit pun, kada ada merasa sakit hati kecewa, kada ada. Nah cuman ujar guru bagi orang nang pemula, bagi orang nang awal, jangan dulu dikenyang-kenyang tentang masalah dunia. Artinya jangan diusahakan tentang dunia kalaunya orang nang awal lah, nang awal. Karena orang nang awal ini amun sudah terbiasa dengan dunia, otomatis kebiasaannya akan jatuh cinta kepada itu dunia. Nah itu, jadi jangan dikencangi dulu kalaunya kita masih merasa orang nang awal. Dan juga memang kita orang nang awal, ya kita akui aja diri kita awalun bukan akhirnya. Itu salah satu alamat tandanya, yaitu yakni kosong hati daripada condong kepada dunia. Kada boleh condong kada boleh condong, kada boleh. Silahkan pian dengan perkataan cinta dengan dunia, tapi bukan dengan perbuatan lah. Silahkan pian mau kata 50 kali aku cinta kepada dunia, tapi jangan sampai dilakukan dengan perbuatannya. Contohnya perbuatan berani meninggalkan kewajiban, itu salah satu perbuatan contoh. Itu orang cinta lawan dunia. Jadi kada asih ya kalau walau seandainya mulutnya tuh nak berpandir aku jadinya kada cinta lawan dunia, tetapi inya gawiannya setiap hari mencari dunia, setiap hari tumbalik bantingnya tulang supaya mendapatkan dunia. Kada dapat inya kecewa sakit hati, nah itu cinta dunia. Itu cinta dunia, enggak itu sekalinya. Walau mulutnya mengata aku jadinya kada cinta dunia, tapi tetap cinta dunia. Kelihatan dengan perbuatan itu. Jadi sekarang bagi kita yang hendak mahabbah, jangan dilakukan perbuatan kita contoh ya, kalau kita gawi perbuatan kita supaya kada mencintai dengan dunia. Jangan lagi pakai muntung, jangan lagi pakai mulut ini bisa berdusta. Perbuatan yang paling bujur, perbuatan. Nah sampai sini aja kita ya kalau, mudah-mudahan dengan berkah kitab Hidayatus Salikin kita seberadan bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kita seberadan. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, diampuni segala dosa keluarga kita, jiran tetangga kita, bil khusus orang tua kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.